Podcast ini telah diunduh melalui truth.id/voice. Selamat mendengarkan. Saudara sekalian, menyoroti Ibrani 11 ayat yang ke-6, dan firman itu benar-benar menjadi pedang yang bermata dua, karena saya sendiri menjadi terobsesi atas apa yang saya khotbahkan, saudara. Apa yang saya khotbahkan menuntut hidup saya untuk memenuhinya. Makanya, saudara, di khotbah-khotbah saya akhir-akhir ini selalu mengarah kepada panggilan untuk sepenuhnya memilih Tuhan atau tidak usah sama sekali. Saudara, kita tidak bisa berjejak pada dua dunia. Kita mau memiliki dunia juga mau masuk surga. Tidak bisa. Kalau untuk mereka yang bukan umat pilihan, masih bisa. Asal mereka memiliki kasih kepada sesama, mengasihi sama seperti diri sendiri. Tetapi untuk umat pilihan harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu berarti tidak ada bagian untuk yang lain. Semua harus hanya untuk Tuhan. Jangan saudara anggap ini sesuatu yang berlebihan. Tetapi ini merupakan standar. Kalau saudara tidak memenuhi atau tidak melakukan apa yang saya ajarkan ini, suatu hari saudara pasti akan menyesal. Pasti menyesal. Ketika saudara membuktikan bahwa hidup ini seperti yang dikatakan Alkitab, seperti yang firman Tuhan katakan, seperti uap. Seperti uap. Kalimat ini mungkin dianggap berlebihan, saudaraku. Tetapi ketika saudara melihat kekekalan, saudara baru bisa mengaminkan 100%. Betapa fananya, betapa singkatnya hidup ini, betapa tidak berartinya. Semua yang indah, yang elok, yang berharga, yang terhormat di bumi ini, ya, baru saudara bisa menghayatinya. Dan saudara baru bisa mengerti bahwa untuk menjadi umat pilihan memang tidak ada pilihan lain kecuali kita harus hanya memilih kerajaan Allah. Ini tidak bisa dibantah. Abraham, bapak orang percaya, itu meninggalkan Ur Kasdim dan meninggalkan kewajaran hidup hanya demi kepentingan menemukan negeri yang Allah janjikan. Yang sampai pada ia meninggal pun, ia tidak memperoleh negeri itu. Dan ternyata tokoh-tokoh iman yang lain pun juga memiliki irama seperti itu. Ya, saya sudah khotbahkan ini dan berulang-ulang saya sudah mengatakannya, saudaraku. Ya, berulang-ulang. Mereka tidak mendapatkan upah. Walaupun dalam Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, dan Allah memberi upah kepada mereka yang mencari Dia. Tetapi orang-orang yang mencari Allah ini tidak mendapat upah di bumi. Mereka digergaji, mereka di gua-gua, mereka hidup dalam penderitaan. Saudara,
Ternyata upah itu nanti di dunia yang akan datang. Jadi betapa salahnya kalau kita memiliki kekristenan terfokus pada kehidupan sekarang ini. Kalau saudara mengerti kebenaran, saudara bisa tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu, saudara, pasti menjadi berkat kalau kita mensikapinya dengan sikap yang benar. Segala sesuatu. Jadi dalam kamus hidup orang percaya itu, asal dia mengasihi Tuhan, maka apapun yang terjadi itu berkat. Tapi syaratnya itu Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Abraham sudah membuktikan itu. Sampai ia harus memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya di hari tuanya pun, dia melakukannya. Itu segenap hati, saudara. Ya, kita memang tidak bisa menilai Abraham di dalam keseluruhan hidupnya. Sebab standar kesucian kita dengan standar kesucian Abraham itu beda. Tetapi Abraham memiliki satu hal yang harus kita contoh. Kesediaannya untuk taat kepada Allah Bapa, melakukan apapun yang Allah Bapa kehendaki. Nah, banyak orang Kristen jangankan melakukan apa yang Bapa kehendaki, mengerti saja tidak. Mengerti saja tidak. Nah, kalau kita melihat keturunan Abraham, saudara, ya, kita melihat keturunan Abraham, mereka tidak memiliki kualitas hidup seperti nenek moyangnya. Ya, tidak apa-apa. Mereka tidak memiliki kualitas hidup seperti nenek moyangnya. Ya, mereka hanya melakukan hukum dan tetap menyembah Elohim Yahweh. Ya, ini kan umat pilihan secara darah daging, saudara. Tetapi umat pilihan secara rohani orang percaya itu harus menyerap, harus meneladani esensi dari hidup Abraham itu, imannya itu, ketaatannya kepada kehendak Allah. Ya, nah banyak orang, saya dalam hal ini bicara dalam keluarga Kristen ya, konteks Kristen ya. Banyak orang jangankan melakukan kehendak Allah, mengerti saja juga tidak. Dan ini yang sebenarnya saya takuti, saudara. Apakah saya ini sudah melakukan kehendak Allah dengan tepat? Jadi pendeta sudah, mengerjakan pekerjaan pelayanan gereja sudah, nilainya saya kira bagus dengan buah-buah pelayanan yang saya sudah capai ini. Tetapi kan makin hari saya harus makin mengerti isi hati Tuhan, pikiran, perasaan Tuhan. Dan mengerti tepat apa yang Dia ingini. Ini bukan masalah saya harus berkhotbah di pedalaman Papua atau Kalimantan, saya harus memberi uang sejumlah berapa begitu, saya harus membangun gedung gereja sebesar apa begitu. Enggak, bukan. Tapi apa yang tepat, apa yang tepat, ya, yang Allah kehendaki untuk aku lakukan. Jangan-jangan bisa saja Allah tidak menghendaki saya berbuat apa-apa. Di rumah saja tulis buku, berdoa, bisa saja. Tidak bikin apa-apa. Ya. Tapi tepat seperti yang Allah mau itu apa? Dan banyak orang yang sebenarnya belum melakukan kehendak Allah. Jadi jangan menggantikan kehendak Allah itu dengan
melakukan hukum. Melakukan hukum itu standar umat Israel. Umat agama Yahudi. Standar umat beragama. Standar agama Yahudi. Standar agama Samawi. Tetapi kalau standar anak-anak Allah itu mengerti isi hati Bapa dan melakukannya. Ya. Kalau Allah senang saya tidak kemana-mana, di rumah saja tulis buku atau berdoa atau ya melakukan pekerjaan, misalnya saya membuat ceramah melalui Instagram saja misalnya. Tapi Allah maunya itu, nah itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Makanya saudara, kita mulai ya. Sekarang tidak muluk-muluk. Kita mulai belajar setiap kata yang kita ucapkan itu manis didengar Tuhan enggak? Menyenangkan hati Allah tidak? Dari hal itu dulu saudaraku. Dari hal-hal yang kelihatan sederhana tetapi di dalam ketepatan, saudaraku. Ya. Film yang kita tonton ini kira-kira Tuhan senang enggak? Dalam segala hal. Waktu kita bercakap-cakap di meja, ya. Apa yang kita percakapkan, Tuhan disenangkan tidak di situ? Nah, ini standar dari kehidupan seorang yang beriman itu, saudara. Ya. Dan kita sudah melihat modelnya Abraham. Ya. Esensinya, tadi sudah saya katakan esensinya. Bahwa ia bersedia melakukan apapun yang Allah kehendaki untuk dilakukan. Jadi agama Kristen tidak boleh diformatkan dalam format-format doktrin, format liturgi, format kegiatan di format kegiatan dalam lingkungan pelayanan. Bukan di situ, tapi perjumpaan kita dengan perasaan Tuhan, perjumpaan kita dengan hati Tuhan, saudara. Nah, mestinya saudara, isi Alkitab itu dikomunikasikan dengan hidup kita. Ya, dalam situasi yang konkret yang kita alami, dalam dinamika hidup kita masing-masing. Sehingga apa yang diajarkan Alkitab itu kita alami dalam dunia kita hari ini. Ya saudara, yang dialami tokoh-tokoh iman dimulai dari Abraham misalnya, Sadrak Meshach, Abednego, Daniel, sampai pada puncaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Begitu saudara, puncaknya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Alkitab dihidupkan di dalam hidup kita? Dan kalau kita membawa kebenaran Alkitab untuk konteks umat perjanjian baru, saudara, ini yang saya ajarkan kepada saudara. Kita tidak bisa menginjak di dua dunia. Ya. Ketika ada orang mau ikut Tuhan Yesus dan berkata, aku mau ikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini pengertiannya bisa dalam. Saya katakan bisa dalam, juga bisa tidak, tergantung bagaimana orang menafsirkan ayat ini. Tetapi kalau saya boleh mengemukakan, dan memang harus saya kemukakan di kesempatan ini,
Anda tidak punya bagian apa-apa dari dunia ini. Makanya kemudian orang yang berikut berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau, tapi izinkan aku pamitan kepada orang tuaku. Tuhan berkata, enggak perlu. Jangan terikat pada masa lalu. Izinkan aku menguburkan orang tuaku. Ya, biar orang mati menguburkan orang mati. Nah, padahal kalau dia tidak hadir dalam pemakaman itu, dia tidak mendapatkan warisan. Dan saudara harus mengerti bahwa kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kepadanya, hidup kita harus menjadi miliknya. Hidup kita harus rela disita untuk kerajaan surga. Disita untuk kerajaan Allah. Dengan demikian di bumi kita hanya sebagai orang yang menumpang dan tidak mengharapkan punya bagian. Orang lain mempunyai rumah, kita tidak punya rumah, ya tidak apa-apa. Ya mungkin saudara berkata, ya Pak Eras sudah punya rumah sih. Ya dulu juga saya belum tahu. Sekarang punya rumah pun juga saya tidak boleh merasa punya. Dalam hati saya harus dalam kesadaran aku hanya menumpang di bumi. Ya syukurlah punya rumah, nggak pindah-pindah kan. Sedangkan pekerjaan saya sekarang kan luar biasa besarnya dan banyaknya. Ya perlu rumah, tidak pindah-pindah ya. Kalau bisa yang bisa menjangkau semua tempat atau bisa cepat menjangkau banyak tempat ya. Tapi sudah tidak lagi memikirkan, wah kalau rumahku besar, depannya ada halaman, ada pohonnya, ada gazebo-nya, wah kalau ada kolam ikan, apalagi kolam renang, wah saya tunda itu nanti di langit baru, bumi baru. Amin. Renungan Truth versi audio dapat diunduh melalui truth.id/voice. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 021 4584 2381. Tuhan Yesus memberkati.